Siapa yang dirugikan? Begitu Pak. Kalau yang dirugikan kita semuanya. Semua yang terjadi hari ini, esok, dan yang akan datang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih terkait dengan COVID-19 itu, saya akan beralih ke Bapak Warto Hadi, Sarjana Hukum. Sarjana Ekonomi, Bapak Warto Hadi, Sarjana Ekonomi. Sebagai Ketua Relawan Berkarya di Jawa Timur ini, Pak, dengan adanya kasus virus ini, kira-kira seperti apa dampaknya ke ekonomi di Jawa Timur khususnya, bahkan untuk Indonesia? Silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semuanya. Yang pertama terkait dengan COVID-19 coronavirus, bahwa saya menghimbau kepada seluruh warga untuk tetap berhati-hati dan waspada, jangan ceroboh. Dalam arti yang luas, berhati-hati dalam hal ini sebelum mengonsumsi makanan, kita harus cek bahwa makanan ini pastikan bersih dan hygiene. Sebelum kita memakan juga harus kita pastikan bahwa tangan kita ini bersih, hygiene, cuci tangan dengan sabun antiseptik seperti itu. Nah, waspada, kita selalu mempunyai pemikiran hati waspada kepada semua kemungkinan yang terjadi dan yang akan terjadi. Waspada, ibaratnya hari ini sudah mendung, nah kemungkinan mau hujan, kita harus bawa payung. Artinya, kondisi fisik kita harus dijaga semaksimal mungkin, utamanya adalah kondisi ketahanan tubuh yang namanya biasanya disebut dengan kondisi imun, ya, ketahanan tubuh. Menjaga kondisi ketahanan tubuh ini pun juga tidak harus yang berlebihan, ya, karena dari awal saya katakan kita harus hati-hati tetapi tidak boleh berlebihan. Kita harus waspada tetapi juga tidak boleh berlebihan, dan kita tidak boleh ceroboh, begitu. Takut yang berlebihan itu akan berdampak kepada psikis kita. Takut keluar, ya, takut menyapa orang, takut berjabat tangan. Nah, itu akan berdampak pada psikis kita. Psikis kita inikah yang nanti akan menurunkan kondisi imun, kondisi ketahanan tubuh kita, kondisi keyakinan kita, bahwa kita harus yakin bahwa semua yang terjadi hari ini, esok, dan yang akan datang itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Bahwa makanya kita dibekali kalau mau makan, ya kita harus berdoa. Kalau mau keluar, kita harus berdoa. Jikalau kita sudah kondisi remang-remang, itu dianjurkan untuk menutup pintu dan jendela, agar angin sore itu memang biasanya tidak baik untuk kondisi tubuh. Nah, itu sebetulnya isyarat-isyarat seperti itu sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita. Jadi sebetulnya kalau kita menggali kepada apa kaidah-kaidah yang sudah diberikan oleh nenek moyang kita dan kita terapkan, bahwa insya Allah kita akan kondisi tubuh kita juga akan sehat seperti sebelum banyak dokter-dokter posyandu di desa-desa, Pak. Kita sama orang tua itu dikasih jamu temulawak, beras kencur. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Kita menjaga kondisi kesehatan kita tidak harus mahal. Di sekeliling kita tanami tanaman-tanaman yang bisa menyehatkan. Contoh yang tidak kita sadari bahwa seperti daun salam, seperti daun jeruk purut, kunci, dan yang lain sebagainya, itu adalah
mensuplai kebutuhan imun kita, kebutuhan ketahanan tubuh kita. Seperti itu. Nah, untuk itu kami himbau kepada seluruh warga bahwa kita berhati-hati, kita harus berhati-hati, tetapi tidak boleh berlebihan. Kita tidak boleh takut yang berlebihan. Ya, himbauan daripada pemerintah, karena pemerintah menghimbau itu sudah ada dasar, sekarang sudah dilengkapi dengan dasar hukum. Tentunya kita harus ikuti, tetapi sesuai dengan perkembangan di akhir-akhir ini menjadikan ketakutan yang berlebihan. Satu contoh, ada keluarga yang di luar kota tidak berani pulang. Nah, ini kelebihan ketakutan yang berlebihan begitu. Selama ketahanan tubuh kita ini sehat, jangankan COVID-19, coronavirus, flu pilek itu tidak bisa menyentuh kita. Itu ciri-ciri kalau kita ini tubuh kita ini tahan begitu. Nah, bagaimana terkait dampak terhadap perkembangan pertumbuhan ekonomi secara nasional, secara mikro atau secara makro, secara global atau secara regional maupun nasional. Ini yang dirasakan baik itu kalangan bawah, baik itu kalangan menengah. Nah, jadi karena yang kami lakukan ini suka belusuan ke bawah-bawah, jadi bukan hanya katanya si A atau katanya si B. Suatu contoh dari kalangan bawah, tukang parkir begitu saja, ya. Tukang parkir ini apanya, yang mau diparkir, mobil aja nggak ada yang lewat, Pak. Yang seharian mungkin bisa mengonsumsi nasi, sekarang jadi super mie, karena parkirnya aja nggak ada. Ini parkir, Pak. Sekarang dari sektor ekonomi bawah, petani, ya, kemarin itu ada satu hamparan kebun cabai, kebun lombok yang sudah waktunya panen, Pak. Tidak bisa dipanen gara-gara takut keluar mau cari petani yang untuk manen cabai itu tidak ada. Itu dari segi cabai saja, belum lagi dari brambang, brawang, micopolo dan yang lain-lainnya, Pak. Ini dari satu cabai saja. Setelah dipanen, ya toh, tidak berani ke pasar karena takut itu tadi. Atau saya lihat di salah satu pasar, pasarnya tutup. Mau dijual kemana, Pak, kalau pasarnya tutup? Ya, ini dari segi ekonomi secara mikro. Itu dari segi pertanian. Bagaimana dari segi peternakan? Ya, dari segi peternakan, ada yang sudah mau panen ayam potong. Mau dijual kemana, Pak? Ya, ada yang kemarin pedagang ayam potong itu sudah disembelih. Wah, ini bagaimana? Ini katanya pasar tutup. Dengan bagaimana ini kan kondisi psikis kita menjadi kaget, Pak. Kaget ini kan menurunkan daya tahan imun tadi. Psikis tadi. Itu dari segi peternakan. Perikanan. Banyak peternak lele, peternak gurami, peternak nila. Yang waktunya panen nggak bisa jual. Karena apa? Warung-warung pada tutup. Ya, kasihan anak-anak kos-kosan. Ekonomi yang direncanakan secara nasional itu tumbuh 5,2%. Sekarang kemungkinan hanya 2,3%. Ini secara nasional, Pak. Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara nasional ini dirancangkan oleh negara 5,2%. Kemungkinan yang akan tercapai 2,3%. Paling banter 3%. Ya. Bagaimana kalau sudah pertumbuhan sejauh itu? Nah, itu dari segi sektor pertanian, peternakan, lalu perikanan. Sekarang bagaimana dengan sektor UKM? Nah, banyak sektor kan, Pak, ekonomi ini. Ada sektor UKM, pedagang-pedagang yang biasanya menjajakan, yang jual kue, yang jual nasi, jual makanan. Dia nggak bisa jual. Karena apa? Daya belinya akan turun sekali karena yang beli tidak ada, Pak. Ini secara regional. Nah, secara
itu tadi dari segi makanan, dari segi makanan dan minuman, kue-kue yang UKM ini dia mau produksi tapi tidak bisa jual. Apakah hanya mengandalkan penjualan pemasaran online? Ya, yang sementara ini masih sangat minim, begitu. Nah, lalu dari segi pengusaha kelas menengah ke atas, banyak penginapan, banyak apartemen, banyak kalau penginapan ini dibagi beberapa klasifikasi atau beberapa kelas, ada lodgement, ada homestay, ada guest house, ada hotel, itu pada tutup, Pak. Nah, kondisi tutup ini berapa ribu karyawan yang dirumahkan, mereka tidak bekerja. Tadi disebutkan dengan Bapak bahwa tidak, mereka dirumahkan tapi tetap membayar. Ya. Otomatis kalau pengusaha ini ada biaya ya, yang dikeluarkan. Tidak ada produksi. Sementara tidak ada produksi pemasukan. Nah, di situ akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat tajam. Itu dari segi penginapan, dari segi toko-toko yang jual, dari segi supermarket yang jualan juga banyak yang tutup, Pak. Satu lagi yang skala nasional ini dari sektor pariwisata. Karena apa? Sumber pendapatan suatu daerah atau pendapatan atau PAD, pendapatan asli daerah terbesar itu adalah dari penginapan, hotel, restoran, dan pariwisata. Jikalau tiga-tiganya itu closing, tutup, nggak ada pendapatan, Pak. Pemerintah nggak ada pendapatan. Apa yang mau buat gaji para karyawan sipil, TNI, Polri, dapat dari mana? Ya, paling akhirnya nanti akan menjadi pinjam negara. Ya kan, Pak? Iya, iya. Karena nggak ada pendapatan. Salam investigasi. Kami bergerak dalam diam. Bunyi senyap sampai tujuan. Satu visi, satu misi, satu komando. Ragu-ragu pada kami mundur. Ini ada pertanyaan agak sensitif sedikit, Iya. tapi mudah-mudahan saya kira Bapak bisa jawab. Dengan keadaan seperti ini, adanya COVID-19 ini, kira-kira siapa yang diuntungkan di kondisi seperti ini? Kalau kita ditanya siapa yang diuntungkan, saya akan balik bertanya, siapa yang dirugikan? Begitu, Pak. Kalau yang dirugikan kita semuanya. Satu, rumah sakit ini banyak perawat-perawat yang kadang tidak pulang, kadang dokter sampai mati. Itu kan kita yang dirugikan, Pak. Ya, kita yang dirugikan. Lalu hubungan antar keluarga yang jauh-jauh tidak bisa, hubungan silaturahmi. Saya akan menguraikan yang dirugikan dulu, baru nanti yang diuntungkan. Begitu, Pak, kira-kira ya. Baik. Ya, kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa skala nasional, skala regional dan nasional pertumbuhan perekonomian di beberapa sektor merugi. Ya, bahkan bank pun juga rugi, Pak, saat ini. Karena tidak ada nasabah dan kredit pun juga tidak bisa mengangsur dengan baik. Sehingga dengan skala ini kita semua dirugikan karena anak cucu kita sekolah aja pun juga tidak bisa, Pak. Hanya mengandalkan paketan online begitu. Nah, sebetulnya siapa yang dirugikan? Kalau saya pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Pertanyaannya kan begitu, Pak. Ya. Sebetulnya kalau saya buka siapa yang diuntungkan, saya tahu. Ya, no? Beberapa yang pasti yang diuntungkan adalah negara luar, negara pengekspor kebutuhan alat-alat kesehatan. Itu yang diuntungkan. Negara pengekspor. Semua alat-alat kesehatan kita ini kan impor, Pak. Iya, iya. Semua alat-alat kesehatan kita ini impor. Dari mana impornya itu? Ya, berarti yang mengekspor itu yang diuntungkan. Negara yang mengekspor atau segelintir orang yang mengimpor alat kesehatan, itu yang diuntungkan, Pak. Siapa yang mengimpor alat-alat kesehatan? Ya kita bisa lah cari di medsos begitu. Terima kasih, Pak.
kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat.